Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa kembali dalam Resapi atau Renungan Sapaan Iman GKJ Margoyud dan Surakarta. Dan bersama saya, Pendeta Tanto Kristiono. Bapak, Ibu, kiranya damai dan sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Amin. Kita akan bersama merenungkan firman Tuhan. Dan saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk bersama-sama membaca firman Tuhan dan merenungkannya dari Injil Lukas pada pasal 12 ayat 6 dan 7. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sudah siap saat ini hendak bersama mendengarkan firman-Mu. Bersabdalah Tuhan, dan jadikanlah hati kami menjadi tempat di mana Tuhan bersabda dan memberikan penyegaran dalam hidup kami. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, Injil Lukas pasal 12 ayat 6 dan 7 demikian. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Demikian Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang disabdakan oleh Tuhan Yesus ini sungguh memberikan penghiburan bagi kita semuanya. Betapa hanya soal burung pipit yang dijual semurah-murahnya. Tetapi burung pipit itu pun tidak pernah dilupakan Allah. Artinya, makhluk yang kecil itu sungguh pun ketika dia berharga dan harganya itu amat murah, namun Tuhan memperhatikan kehidupan burung pipit. Dan Tuhan Yesus melanjutkan, bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Bapak, Ibu, dan Saudara, siapa di antara kita yang pernah menghitung rambut kita? Siapa di antara kita yang tahu jumlahnya? Siapa di antara kita yang tahu persis berapa helai per helai yang ada di kepala kita? Kita sendiri sang pemilik rambut di kepala kita tidak pernah tahu. Akan sulit sekali bisa menghitungnya. Itu pun dihitung oleh Tuhan dan Tuhan tahu jumlah rambut di kepala kita. Bukankah ini sesuatu yang besar dan luar biasa? Sementara hal yang sangat sulit bagi kita itu di bagian kepala kita, Tuhan tahu. Tuhan bisa menghitung dan berapa jumlahnya. Maka Tuhan melanjutkan, karena itu jangan takut. Karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Tekanannya adalah jangan takut untuk melanjutkan hidup yang diberikan Tuhan ini. Jangan takut menghadapi segala macam persoalan. Jangan takut menghadapi tantangan, pergumulan, liku-liku hidup. Karena betapapun bagaimana kita lebih berharga daripada banyak burung pipit. Jauh lebih berharga. Dan Tuhan memperkenankan kita menjadi milik kepunyaannya. Tuhan bersedia menjagai. Karena ada kata, jangan takut. Itu artinya bahwa Tuhan
ada bersama dengan kita. Namun seringkali kita merasa bahwa Tuhan jauh di atas sana dan kita berhadapan sendiri dengan segala problematik dalam hidup ini. Bapak Ibu, firman ini meneguhkan bagaimana cinta kasih Tuhan itu diberikan kepada kita. Kita jauh lebih tinggi daripada sekedar burung pipit. Maka kalau kita itu jauh lebih tinggi daripada sekedar burung pipit, yang burung pipit itu pun dipelihara dan tidak dilupakan Tuhan Allah, apalagi kita manusia. Terlebih kita yang menjadi milik kepunyaannya. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, Tuhan memahami bahwa hidup manusia itu memang harus bergerak, melanjutkan apa saja yang memang harus dikerjakan, dan banyak hal tentu bisa menjadi risiko ketika manusia kita ini semuanya hidup. Risikonya bermacam-macam, dan tentu Bapak, Ibu, dan Saudara bisa memahaminya apa itu risikonya. Namun Tuhan memberikan penghiburan, karena itu jangan takut. Artinya mari kita berpegang teguh pada kasih setia Allah. Mari kita memberikan kepercayaan penuh. Biarkanlah Allah yang menata kehidupan kita. Mari kita beriman yang teguh. Karena Allah itu Allah yang hidup, yang berkuasa atas kehidupan ini. Dan jika Allah itu kita pahami demikian, apa yang mesti kita takutkan lagi? Bapak, Ibu, dan Saudara, maka firman ini menjadi penegasan atas cinta kasih Allah kepada kita semuanya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, Tuhan memperkenankan kita menikmati hidup dalam pemeliharaan Allah. Karena itu jangan sia-siakan hidup dalam pemeliharaan Allah ini. Jadilah kita sebagai anak-anak Allah yang taat, tekun, menjalani hidup, dan sambil berserah akan segala rencana Tuhan Allah. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Amin. Mari kita bersama berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur karena firman-Mu melalui perantaraan Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, menegaskan agar kami tidak takut melanjutkan hidup di dunia ini. Tuhan saja yang menyertai kami, dan kami mempercayakan segala pergumulan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin.